Cek cek cek. Halo so people, piye kabarnya? Apik to yo, muga-muga kabeh padha kewarasan yo nang kono. Saiki aku bakal merangkum film berjudul Truth or Dare. Film ini tuh sangat rekomendasi sekali ya untuk kalian yang suka nonton adegan kekerasan, pembunuhan dan pastinya berdarah-darah. Baiklah, kita langsung saja ke alur ceritanya cuy. Film ini dibuka dengan sekelompok anak muda yang sedang berpesta di malam itu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama mereka pada kalian. Ini adalah Chris dan Gemma. Mereka berdua adalah sepasang kekasih. Paul dan juga pacarnya Eleanor. Dan ini adalah Luke, si pengedar ganja. Dan ini adalah Felix, anak culun, pendiam dan selalu menjadi korban bully bagi teman-temannya cuy. Saat itu, Felix sedang memperhatikan Gemma, pacarnya Chris. Kemudian Luke datang dan menghampirinya untuk memberikannya sebuah obat agar Felix ini lebih berani dan pede saat mendekati Gemma. Lagi pengen tinggi, ada yang ngajak tinggi, udah tinggi, hampir pagi. Di sisi lain, Paul dan Eleanor sedang menggarap kebun di lantai atas. Paul yang udah ngefly karena habis ngisep ganja malah ketiduran cuy. Sedangkan Eleanor ini lagi sange-sangenya. Emane mbak, mending sama mas aja deh, gimana mau nggak? Di sisi lain, Felix sedang merayu Gemma dan mengajaknya untuk pergi berkencan cuy. Namun ditolak dong sama si Gemma ini. Kemudian Eleanor turun dari lantai atas dan mengajak mereka semua untuk bermain Truth or Dare. Sebuah permainan yang harus membuat pelakunya itu berbicara jujur atau melakukan sebuah tantangan cuy. Di putaran pertama, Chris dan Gemma mendapatkan sebuah tantangan dan mereka berhasil menyelesaikannya. Botol kembali diputar dan kali ini botol menghadap ke arah Felix. Felix harus memilih Truth atau Dare dan dia memilih Truth. Eleanor pun memberikan sebuah pertanyaan kepada Felix. Jika dia harus mengajak satu wanita yang ada di situ untuk mantap-mantap, siapa yang akan dia pilih? Dan Eleanor juga mau Eleanor ya gusti jenenge angel men. Eleanor pun memberikan secari kertas kepada Felix yang diibaratkan sebagai kartu gratis mantap-mantap. Dan benar saja, Felix memberikan kartu itu kepada Gemma yang tak lain tak bukan adalah pacarnya Chris. Chris yang marah karena perbuatan Felix langsung menghajarnya di tempat itu juga cuy. Merasa pacarnya sudah keterlaluan, Gemma pun akhirnya menyusul Felix. Felix sendiri tengah duduk sendirian di depan rumah sambil menahan rasa tangis dan rasa sakit di wajahnya. Tak lama kemudian muncullah seseorang yang menghampiri dirinya. Namun wajahnya ini tidak diperlihatkan. Scene pun berpindah ke 1 bulan setelah kejadian itu. Di situ ada Luke, Chris, Gemma, Paul, dan Eleanor. Mereka berlima sedang mengendari mobil untuk pergi ke rumah Felix. Karena berita di luar mengatakan jika Felix ini adalah anak dari keluarga orang kaya dan mereka ini mendapatkan sebuah undangan ulang tahun dari keluarga Felix. Player terus. Hal itulah yang membuat mereka datang karena penasaran berita itu benar atau enggak ya. Terutama Eleanor setelah ayahnya bangkrut dan jatuh miskin, orientasinya itu selalu dengan uang dan uang. Paul sendiri sudah putus dengan Eleanor, begitupun Chris dan Gemma yang mengakhiri hubungan mereka saat pesta Truth or Dare bulan lalu. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Felix. Dan benar saja, rumah Felix ini super duper besar dan mewah cuy. Tak lama kemudian datanglah seorang pria tua yang mengatakan jika acara pesta dilakukan di sebuah kabin di dalam hutan. Sampainya di kabin, mereka disambut oleh kakaknya Felix yang bernama Justin. Di situ Justin mengatakan jika Felix mungkin akan sedikit terlambat karena ada masalah pada schedule kepulangannya dari Chili. Karena Felix sedang menjadi seorang relawan rumah sakit di sana. Rencana ulang tahun ini sendiri adalah rencana Justin untuk pesta kejutan ulang tahun adiknya. Tetapi Justin tidak ingin membuat mereka berlima datang sia-sia. Justin telah menyiapkan makanan, minuman untuk menyambut mereka semua. Dan tak lupa, Justin juga menyiapkan sebuah ganja untuk bersenang-senang. Eleanor yang berjiwa open BO langsung curi-curi pandang kepada Justin. Sementara para pria sedang menikmati minuman di kabin tengah. Di situ Justin bercerita tentang banyak hal. Dan entah bagaimana pembicaraan mereka itu berpindah ke arah Felix yang menyukai Gemma. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk bermain Truth or Dare. Di putaran pertama, botol mengarah pada Eleanor. Eleanor pun memilih Dare, dan Chris langsung menantangnya untuk mencium Gemma di hadapan mereka semua. Eleanor pun melakukannya. Nampak ketiga pria itu melihatnya dengan penuh hasrat. Botol pun kembali diputar, dan Gemma lah yang mendapat giliran selanjutnya. Gemma memilih Truth,
Chris pun mengajukan pertanyaan, apakah kamu mau menjadi pacarku lagi? Dengan telak, Gemma pun menolaknya di hadapan mereka semua. Botol diputar kembali. Justin pun menghentikan botol yang berhenti tepat ke arahnya, dan dia memilih Truth. Dia bercerita bahwa Felix sebenarnya tidak ada di Chili. Yang sesungguhnya adalah Felix menggantungkan dirinya sendiri di atas kabin ini. Eleanor pun tertawa mendengar ucapannya, dan Chris menganggap ucapan Justin hanyalah lelucon. Tetapi Justin tetap melanjutkan ceritanya. Saat kepulangannya berperang dari Afghanistan, dia menemukan adiknya dengan kondisi tergantung di kabin ini. Kemudian Paul bertanya, lalu kenapa kami diundang jika Felix sudah tidak ada? Justin menjawab, jika dia ingin mencari tahu akar permasalahan yang membuat adiknya gantung diri. Dan sudah pasti masalah itu muncul saat pesta 1 bulan yang lalu. Di situ, Justin menunjukkan sebuah postcard milik Felix yang dikirimkan oleh salah satu dari mereka. Tetapi tidak ada yang bisa memberi jawaban siapa pengirim postcard tersebut. Kemudian Chris mencoba untuk pulang, tetapi dihadangi oleh Justin. Chris pun mencoba menghajarnya, namun soal pukul-memukul, Justin tentunya lebih hebat karena dia adalah seorang TNI cuy. Kini giliran Eleanor yang mencoba menyerang Justin dengan sebuah botol, namun Justin bisa mengatasinya dengan mudah. Justin pun mengeluarkan sebuah pistol dan menembak kaki Paul sebagai peringatan jika mereka berani macam-macam dengannya. Kemudian Justin menyuruh Luke untuk menyusun kursi dengan posisi melingkar. Kesempatan itu pun digunakan Paul untuk menelpon bantuan, tetapi Justin menembak tangannya hingga jarinya terputus cuy. Aduh, sakit. Kemudian Justin menyuruh Luke untuk mengumpulkan semua ponsel dan kunci mobil, lalu menyimpannya ke sebuah kotak perkakas yang berisi banyak senjata dan granat. Tak lupa, semua yang duduk di kursi itu diikat dengan lakban. Di situ Justin kembali menegaskan bahwa mereka hanya perlu mengaku siapa yang telah mengirimkan postcard bertuliskan Truth or Dare Bitch kepada adiknya. Lalu Justin mengajak Luke keluar kabin untuk mengajaknya berbicara. Di situ Luke berkata bahwa bukan dia yang mengirimkan postcard tersebut, karena setiap di acara pesta kerjanya hanya menjual dan membagikan ganja, tidak lebih. Justin pun percaya bahwa bukan Luke lah orangnya. Sementara Luke dan Justin di luar kabin, keempat santri lainnya ini saling menuduh satu sama lain tentang perlakuan mereka pada Felix 1 bulan yang lalu. Ya walaupun Chris pernah mengejar Felix, tetapi bukan dialah yang melakukannya. Tiba-tiba Paul menyuruh Gemma untuk mengambil sesuatu dari dalam laci yang ada di belakangnya. Di tengah usahanya, Gemma malah terjatuh ke belakang, membuat Justin yang mendengarnya kembali masuk ke dalam kabin. Selesai membangunkan Gemma, Justin mengatakan, jika salah satu dari mereka ada yang mengaku, maka sisanya akan dilepaskan. Tetapi jika tidak ada, game Truth or Dare akan terus berlanjut dengan posisi yang seperti ini. Botol pun kembali diputar dan berhenti tepat ke arah Gemma. Lalu Justin bertanya, siapa kira-kira dari mereka yang mengirimkan postcard tersebut kepada Felix? Namun karena Gemma tidak tahu siapa yang mengirimkannya, Gemma pun langsung digaplok sama Justin cuy. Justin kembali bertanya, di ruangan tersebut kira-kira siapa yang paling berpotensi mengirimkan postcard tersebut pada adiknya? Gemma pun menyebut nama Chris. Lalu Eleanor menyahut bahwa putusnya hubungan Chris dan Gemma itu dikarenakan Felix. Jadi bisa saja Chris yang mengirimkan postcard tersebut untuk balas dendam. Chris yang kebingungan karena tuduhan tersebut akhirnya bertanya pada Justin, kapan postcard tersebut dikirimkan? Chris sontak tertawa saat tahu postcard tersebut dikirim dari London pada tanggal 17 September. Karena pada tanggal itu Chris sedang berada di Spanyol selama 3 minggu. Paul pun membenarkan ucapan Chris, tetapi Eleanor terus menyerangnya dengan berkata bahwa Chris bisa saja menyuruh orang lain untuk mengirimkan postcard tersebut. Keempatnya pun ribut saling tuduh-menuduh. Akhirnya Justin menembakkan pistol untuk membuat mereka semua diam. Permainan pun dilanjutkan. Kini botol mengarah pada Chris. Chris memilih Dare, lalu Justin mengeluarkan sesuatu dari pintu. Setelah itu dia menggulingkan kursi Gemma ke belakang dan kemudian memasukkan sebuah selang ke mulutnya. Ternyata, sesuatu yang dibawa Justin adalah sebuah alat yang biasa digunakan untuk memaksa para tahanan berkata jujur. Ada 2 botol air, yang satu berisi air putih biasa, dan yang satu lagi berisi asam baterai. Dan tantangannya adalah Chris harus memilih salah satu dari botol tersebut. Tetapi Chris tidak mau memilih, dan malah menghina Justin sebagai psikopat gila. Tetapi jika Chris tidak memilih, berarti Justin akan membuka asam baterai untuk Gemma. Lalu Chris pun memilih botol sebelah kiri, dan air pun mengalir ke dalam mulut Gemma. Dan untung saja Chris memilih botol yang tepat yang berisi air putih biasa. Botol pun kembali diputar, dan kini Justinlah yang mendapat giliran. Ia memilih Truth. Lalu Gemma bertanya, kenapa Justin memilih mereka berlima? Justin pun menjawab bahwa dia menemukan foto mereka berlima di kamar Felix saat pesta 1 bulan yang lalu. Permainan kembali dilanjutkan.
Dan kini Eleanor lah yang mendapat giliran. Dia memilih Truth dan pertanyaan yang Justin berikan adalah Eleanor harus memilih dirinya sendiri atau salah satu dari ketiga temannya untuk melakukan tantangan dari Justin. Mau tak mau Eleanor memilih Chris. Sementara Justin menyiapkan tantangan, Luke menghampiri Paul untuk memberikannya minum. Di situ Paul berbisik pada Luke, menyuruhnya mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata saat Justin lengah. Tak lama kemudian, akhirnya Chris kembali membawa botol-botol yang berisi air keran dan asam baterai. Karena ketakutan, Chris akhirnya bilang jika dialah yang mengirim postcard tersebut dari Spanyol dan menyuruh ibunya untuk mengirimkannya kepada Felix. Namun, waktu pengakuan sudah terlambat. Justin tidak mau mendengar alasan apapun. Dia pun langsung menggulingkan kursi Chris ke belakang untuk memasangkan selang ke mulutnya. Pada saat itu, Paul berkata bahwa Felix itu sampah dan manusia depresi, dan gak ada satupun yang suka sama Felix, sehingga dia tidak memiliki satupun teman. Dan Paul pun memberikan satu kejadian lain saat pesta 1 bulan yang lalu. Saat Paul dan Eleanor sedang bercinta di salah satu kamar, ternyata ada Felix yang berdiri di ambang pintu sedang melihat mereka berdua. Karena marah, Paul pun langsung memaki Felix dan menghinanya dengan sebutan homo. Justin yang tersulut amarah karena ucapan Paul, menyuruh Paul untuk memilih botol air. Jika Paul salah memilih, pasti nyawa Chris lah yang menjadi taruhannya. Paul akhirnya memilih botol sebelah kiri. Sayangnya, sebelah kiri adalah botol yang berisi asam baterai. Chris pun harus mati mengenaskan cuy. Gemma pun membenarkan ucapan Paul. Gak ada satupun dari mereka yang mau berteman dengan Felix. Walaupun saat di pesta, Gemma tahu kepribadian Felix yang sangat rentan dan kesepian. Di saat Justin berbicara dan pandangannya teralih, diam-diam Luke mengambil sesuatu dari laci. Dan pada saat itu, muncul salah satu teman mereka yang bernama John C. Justin pun langsung menyuruh Luke untuk mengusir temannya. Tapi saat Luke melakukannya, John C tidak mau. Karena dia sudah bersusah payah datang ke tempat itu. Dan gak mungkin dong dia langsung pulang begitu aja. Tak lama kemudian, Justin keluar dan menyuruh John C masuk ke dalam kabin. Karena merasa curiga dengan gerik-gerik Justin, John C langsung menyemprotkan sesuatu ke arah mata Justin hingga membuatnya kesakitan. Sementara itu, di dalam kabin, Gemma berusaha memundurkan kursinya untuk mengambil sesuatu di dalam laci. Sayangnya, Gemma harus terjatuh dan isi dari laci berserakan keluar. Di luar, Justin berhasil membalas perbuatan John C hingga membuatnya tergeletak tak berdaya. Luke yang sudah memegang senjata di balik bajunya ingin menyerang Justin, namun masalahnya dia terlalu pengecut. Akhirnya, Luke malah membunuh John C atas perintah Justin. Di sisi lain, Gemma berhasil melepaskan ikatannya dengan gergaji. Eleanor menyuruh Gemma untuk kabur lewat pintu belakang. Akhirnya, Gemma pun berhasil lolos. Sementara itu, di dalam kabin, Paul bertanya apakah Eleanor yang mengirimkan postcard tersebut kepada Felix. Keduanya pun saling berkata jujur bahwa bukan mereka yang melakukannya. Diam-diam, Eleanor telah berhasil melepaskan ikatan tangannya. Tak lama kemudian, masuklah Luke dan Justin sambil menyeret mayat John C. Di situ, Justin terkejut melihat bangku Gemma yang kosong. Dia pun keluar untuk mengejar Gemma. Sementara itu, Gemma berhasil masuk ke dalam rumah Felix. Dan disinilah Gemma menemukan satu fakta. Ternyata Felix masih hidup dan tergeletak tak berdaya di ranjang sambil menatap layar. Layar yang menayangkan rekaman CCTV di dalam kabin. Di saat Gemma sedang berbicara kepada Felix, tak lama kemudian muncul seorang pria tua yang menjaga rumah Felix. Pria tua itu berkata, akibat gantung diri, kini keadaan Felix menjadi cacat. Ketika Pak Tua itu ingin menembak, Gemma mengancam akan menyakiti Felix. Akhirnya, Pak Tua itu mengalah dan keluar kamar. Tetapi, pria tua itu hanya menunggu di balik pintu. Dan tak lama kemudian muncul kembali, dan terjadilah rebut-rebutan senapan antara keduanya. Dan secara tidak sengaja, Gemma menembakkan senapan itu tepat ke kepala pria tua itu cuy. Pada saat itu, Justin sudah berada di rumahnya, dan langsung menangkap Gemma yang sempat melepaskan tembakan ke arahnya namun meleset. Kemudian Gemma pun diseret oleh Justin dan mematahkan lehernya di depan Felix. Di sisi lain, Eleanor meminta Luke untuk membebaskan mereka. Sayangnya, Luke terlalu takut untuk melakukan hal itu karena Justin telah mencuci otaknya di luar tadi. Luke bilang jika ia menurut dengan Justin, maka dia akan mendapatkan perlindungan. Apalagi dia telah membunuh John C. Hanya Justinlah yang bisa membantunya untuk bersih dari segala tuduhan pembunuhan. Eleanor berkata bahwa Justin hanya terobsesi menemukan siapa pengirim postcard tersebut. Jika Paul dan Eleanor telah mati, maka Justin akan membunuh Luke sebagai target terakhir. Kemudian Eleanor diam dan berpikir, atau mungkin sebenarnya Luke lah yang mengirimkan postcard tersebut pada Felix. Dan benar saja, ternyata memang Luke lah pelakunya cuy. Luke juga gak menyangka jika leluconnya bisa membuat Felix nekat gantung diri. Paul mencoba memohon kembali pada Luke, karena memang dialah yang mengeluarkan banyak darah di antara teman-temannya.
Bukannya membantu Paul, Luke malah menghisap ganja untuk merelakan dirinya. Dia pun juga memberikan ganja pada Paul untuk mengurangi rasa sakit yang ia derita. Tiba-tiba Eleanor juga meminta sedikit ganjanya. Namun saat Luke memberikan dengan jari kelingking, Eleanor menggigit jari Luke hingga terputus cuy. Aduh. Luke pun sempat menjambak rambut Eleanor, tapi kedua tangan Eleanor sudah terbebas dari ikatan, dan terjadilah baku hantam di antara keduanya. Eleanor mendorong Luke hingga terjatuh di atas garpu sekop yang tergeletak. Dia pun mokat di situ juga cuy. Kemudian Eleanor mencoba melepaskan ikatan Paul, tapi Paul menyuruh Eleanor untuk pergi mencari bantuan. Namun Justin telah sampai ke kabin itu. Eleanor pun mengambil pistol yang tergeletak dan memapah Paul keluar dari kabin tersebut lewat belakang. Sayangnya Justin sudah terlanjur masuk ke kabin itu sambil membawa Felix. Eleanor pun terkejut melihatnya. Saat Justin mencoba menyerangnya, Eleanor melepaskan peluru yang mengenai dada Justin. Saat Eleanor ingin menembaknya sekali lagi, Justin berhasil menggagalkannya dan menusuk tangan Eleanor dengan batangnya, maksudnya batang besi. Dan terjadilah perkelahian yang sangat sengit di antara keduanya, dan Eleanor berhasil menghantam kepala Justin dengan botol yang berisi asam baterai hingga membuat wajahnya terbakar. Justin pun diikat di tiang rumah oleh Eleanor, sementara Paul menunggu di dalam mobil. Eleanor ingin melakukan pembalasan pada kakak beradik itu. Paul terkejut saat membuka pintu mobil. Ia menemukan mayat Gemma yang tergeletak tak berdaya. Di dalam kabin, Eleanor memberikan sebuah fakta. Jika Felix gantung diri bukan karena setelah berpesta, tapi sebelum ia pulang ke rumah. Felix terlalu takut kepada kakaknya dan membuatnya depresi. Dan orang yang menghampiri Felix di awal film tadi itu adalah Eleanor. Saat itu, Eleanor menghampiri Felix untuk mengajaknya ke kamar dan melecehkan Paul yang sedang teler sambil merekamnya. Dan rekaman itu digunakan Eleanor untuk memeras keluarga Felix yang kaya raya, karena kita tahu keluarga Eleanor ini telah bangkrut. Lalu Eleanor meletakkan sebuah granat di tangan Felix sebelum meninggalkan kabin. Tak lama setelah Eleanor masuk ke dalam mobil, Felix menarik granat tersebut dan meledakkan mereka berdua di dalam kabin. Dan film pun selesai. Ending yang membahagiakan. Filmnya seru sekali ya, aku aja sampai deg-degan nih. Dan gimana sih rasanya punya kakak laki-laki ya, waktu adiknya dibully terus dibelain gitu sama kakaknya. Tapi kali ini nggak dibelain sih, emang dasar kakaknya aja yang psikopat dan terlalu mengekang adiknya hingga merusak mental adiknya sendiri. Baiklah, cukup sampai di sini ya rangkuman film yang saya berikan. Kalau ada masukan boleh tulis di kolom komentar cuy. Akhir kata, saya Ersan mengucapkan undur diri dari hadapan kalian semua. Thank you.